Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai Revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia atau dikenal sebagai Revolusi Nasional Indonesia merupakan sebuah konflik bersenjata dan pertentangan diplomasi antara Republik Indonesia yang baru lahir melawan kerajaan Belanda yang dibantu oleh pihak sekutu yang diwakili oleh Inggris. Gerakan revolusi sudah dimulai sejak tahun 1908 yang dikenal sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Revolusi Nasional Indonesia terdiri atas revolusi fisik dan revolusi sosial. Nah, sekarang kita akan ke revolusi fisik terlebih dahulu. Masa revolusi fisik terjadi antara tahun 1945 sampai 1950 yang merupakan masa penegakan hak-hak Indonesia akan kemerdekaan yang telah diraih. Revolusi fisik diwujudkan dengan pertempuran di berbagai daerah untuk mengusir Belanda dan mempertahankan Indonesia. Nah, sekarang kita akan memasuki pertempuran Surabaya. Ini secara singkat saja ya. Pada tanggal 25 Oktober tahun 45, tentara sekutu mendarat di Tanjung Perak, Surabaya, di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Malabi. Kedatangan tentara sekutu ternyata diikuti oleh Nika yang ingin menegakkan pemerintahan Hindia Belanda. Tentara Nika menggunakan berbagai taktik untuk menguasai Indonesia, termasuk menimbulkan kekacauan di Surabaya dengan menghasut tentara sekutu dengan rakyat. Hal ini tentu saja menimbulkan bentrokan antara rakyat Surabaya dengan tentara sekutu yang berakhir pada peristiwa 10 November 45. Pada pertempuran yang berlangsung sampai awal Desember itu, ribuan rakyat Indonesia gugur sebagai pejuang Indonesia. Pemerintah menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Kemudian kita lanjut ke pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran di Semarang terjadi pada tanggal 15 Oktober tahun 45. Pertempuran ini terjadi antara pasukan Jepang berhadapan dengan pasukan TKR dan para pemuda. Peristiwa ini memakan banyak korban, tentu saja dari kedua belah pihak ya. Termasuk di dalam Indonesia ada Dr. Karyadi. Nah, di sini nama Dr. Karyadi kemudian diabadikan menjadi nama salah satu rumah sakit di Kota Semarang sampai sekarang. Kemudian kita ke pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa itu diawali dengan kedatangan tentara Inggris di Semarang pada tanggal 20 Oktober 45 yang bertujuan untuk membebaskan tentara sekutu. Pihak sekutu yang diboncengi oleh Nika kemudian menuju Magelang dan membebaskan para tawanan Belanda secara sepihak, sehingga terjadilah perlawanan dari TKR dan para pemuda. Pasukan Inggris dan Nika akhirnya terdesak sampai ke Ambarawa. Kemudian kita akan lanjutkan lagi. Kita tadi sudah sampai ke pertempuran Ambarawa ya. Jadi memang pertempuran Ambarawa ini kita tahu menewaskan salah satu bisa dibilang pahlawan Indonesia ya waktu itu, yaitu Letkol Istiman. Nah, kemudian sejak Letkol Istiman meninggal atau gugur dalam perang, kemudian pertempuran dilanjutkan oleh Kolonel Sudirman ya. Nah, pada akhirnya tanggal 15 Desember tahun 45 tentara Indonesia berhasil memukul mundur sekutu sampai ke Semarang, dan kemudian kita berlanjut ke pertempuran Medan Area ya. Nah, pertempuran Medan Area adalah peristiwa perjuangan rakyat Medan melawan sekutu yang ingin menguasai Indonesia. Pada tanggal 9 Oktober 45, pasukan sekutu yang diboncengi Belanda dan Nika di bawah pimpinan Brigjen Kelly mendarat di Medan. Di sini kemudian pada tanggal 13 Oktober 45, para pemuda yang tergabung dalam TKR terlibat bentrok dengan pasukan Belanda karena Belanda berusaha untuk menduduki kembali Indonesia. Pertempuran pun menyebar hingga seluruh kota Medan. Pada tanggal 10 Desember 45, sekutu dan Nika melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan.
Dan akibatnya pada bulan April 1946 Sekutu berhasil menduduki kota Medan dan pusat perjuangan rakyat dipindahkan ke Pemantang Siantar. Kemudian ke Bandung Lautan Api. Jadi pasukan Sekutu sampai di kota Bandung pada bulan Oktober 45. Sekutu meminta hasil lucutan tentara Jepang segera diserahkan ke Sekutu. Pada tanggal 21 November 45, Sekutu mengultimatum agar kota Bandung segera dikosongkan. Kemudian TRI dan rakyat tidak menghiraukan ultimatum tersebut. Dan kemudian pemerintah mengultimatum ulang ya agar rakyat Bandung segera meninggalkan kota Bandung. Nah, kemudian pada akhirnya pemerintah Republik Indonesia di Jakarta memerintahkan supaya TRI mengosongkan Bandung, tetapi pimpinan TRI di Yogyakarta menginstruksikan supaya Bandung tidak dikosongkan. Nah, kemudian pada akhirnya TRI dan rakyat mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ya, karena memang kalau misalkan mereka tetap menduduki Bandung itu akan sangat bahaya bagi rakyat juga ya, tidak hanya bagi TRI saja. Dan kemudian sebelum keluar Bandung pada tanggal 23 Maret 1946, para pejuang rakyat Indonesia menyerang markas Sekutu dan menghanguskan Bandung bagian selatan. Ya, maka ada yang bilang bahwa Bandung Lautan Api bermula dari peristiwa tersebut. Nah, kemudian kita ke Puputan Margarana. Puputan Margarana merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda yang terjadi di Pulau Bali. Perang ini bertujuan untuk mempertahankan Pulau Bali dari serangan Belanda. Perang Puputan Margarana dipimpin oleh Ki Gusti Ngurah Rai. Istilah Perang Puputan merupakan perang yang dilakukan sampai titik darah penghabisan, di mana pasukan TKR bertempur habis-habisan untuk mengusir Belanda yang kembali datang. Di sini, Ki Gusti Ngurah Rai gugur sebagai kusuma bangsa dalam pertempuran ini. Nah, kemudian kita lanjut ke revolusi sosial. Di sini pemerintah Republik Indonesia masih berusaha untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari Sekutu maupun Belanda. Cara lain yang ditempuh yaitu lewat jalur perundingan atau diplomasi. Pemerintah Inggris ingin secepatnya juga untuk menyelesaikan tugasnya di Indonesia ya waktu itu ya. Oleh karena itu Inggris mengirimkan Sir Archibald Laker sebagai duta istimewa di Indonesia. Kemudian pihak Belanda diwakili oleh Dr. Van Mook. Di Indonesia sendiri diwakili oleh Menteri Sultan Syahrir. Kemudian perundingan dimulai pada tanggal 10 Februari tahun 46. Usaha diplomasi terus dilakukan secara bertahap sampai menempuh hasil yang diinginkan, yaitu Indonesia merdeka. Nah, itu contoh revolusi sosial ya, antara Inggris, Belanda, dan Indonesia. Nah, kemudian revolusi sosial memang masih terjadi setelah proklamasi ya, yaitu berupa penentangan terhadap pranata sosial Indonesia yang sudah terbentuk pada masa kolonial dan masa pendudukan Jepang. Rakyat mulai melakukan perlawanan pada aristokrat yang dianggap masih menggunakan sistem kolonial. Revolusi sosial mengakibatkan perubahan mendasar pada keadaan politik, sosial budaya, dan kelas sosial. Nah, di sini ada beberapa pemikiran yang melandasi revolusi Indonesia. Yang pertama, tentu saja semangat persatuan yang selalu dikumandangkan oleh pemuda-pemudi Indonesia di berbagai daerah. Kemudian yang kedua, sikap rela berkorban dan jiwa patriotisme. Ya, jadi rela berkorban untuk negara, memiliki jiwa patriotisme, ya, memiliki semangat kemerdekaan, cinta Indonesia dan lain sebagainya. Ya, itu berbagai pemikiran yang melandasi adanya revolusi Indonesia ya. Jika kita ambil ranah intinya harus ada semangat persatuan untuk terciptanya Indonesia yang merdeka, seperti itu ya.